Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, perkenalkan dengan dokter, dengan Bapak siapa? Faris. Ya Pak Faris, di sini saya memang berusaha untuk menentukan apakah ada tanda-tanda malaria pada Bapak sebelumnya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Ya Pak, maaf sebelumnya apakah Bapak ingin ke kamar mandi terlebih dahulu? Jika misalnya iya, silahkan bisa sekarang. Kalau misalnya tidak, Bapak bisa menempatkan diri duduk di bed ini. Saya lanjutkan terlebih dahulu dan menyiapkan alat ya Pak. Ya. Baik, ini saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, mohon kerjasamanya. Pertama saya melakukan pengukuran suhu. Pengukuran suhu menggunakan termometer. Pertama kita lihat dulu, kita pastikan termometernya sudah terkalibrasi, yaitu suhunya berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Kalau misal masih belum terkalibrasi, kita bisa mengibas-ibaskan termometer terlebih dahulu sampai suhunya di bawah 35,5 derajat Celcius. Lalu kita tempelkan ke ketiak pasien. Mohon maaf Pak, ini bisa di ketiak sebelah kirinya. Siapa? Pak, kita biarkan sekitar 3 sampai 5 menit. Lalu kita ambil lagi, lalu kita baca suhu. Ya Pak, ini suhunya 36 derajat Celcius ya Pak. Ini suhunya normal. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada tanda anemi dan icterus. Kita nilai di matanya. Permisi ya Pak, bisa lihat ke atas, lalu ke bawah Pak. Ya, kita nilai apakah ada konjungtiva anemis dan sklera icteric. Setelah itu kita juga bisa melihat di kedua ekstremitas apakah ada perubahan warna pada ujung-ujung ekstremitas atau tidak. Baik Pak, setelah ini bisa tiduran di bed, bajunya bisa dibuka sepenuhnya saja dan bisa rileks ya Pak. Lalu kita beri tumpuan di kaki pasien agar perut abdomen pasien bisa nyaman. Bisa geser sini, bisa juga ya Pak. Pertama kita lakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi dari sisi tangan sel pasien. Kita nilai dari kulitnya, apakah kulitnya terdapat sicatrix, striae, terus maupun apakah ada lesi atau tidak, terdapat benjolan atau massa atau tidak. Lalu kita juga bandingkan antara dada kanan dan kiri apakah simetris. Lalu kita turun ke perutnya. Kita nilai apakah bagaimana bentuk perutnya, apakah cembung, cekung, apakah ada benjolan atau tidak, dan kita nilai dari umbilicusnya, apakah letak umbilicus dan bentuk umbilicusnya normal. Lalu kita nilai juga apakah ada hernia ataupun ada pelebaran vena atau tidak. Setelah itu kita juga bisa melihat nilai gerakan perisaltiknya, apakah gerakan perisaltik terlihat, dan kita juga bisa nilai apakah pulsasi epigastrium terlihat atau tidak. Lalu kita bisa nilai dari apakah ada perbesaran organ atau tidak dengan meminta pasien untuk tarik nafas panjang. Pak, bisa tarik nafas panjang? Iya, sudah Pak, sekarang. Oke, kalau misalnya ada perbesaran organ bisa terlihat di sekitar tepi bawah dari arcus costa. Setelah itu saya akan melakukan auskultasi. Mohon maaf Pak, sebelumnya apakah ada yang nyeri? Tidak. Kalau tidak, kita lakukan auskultasi di semua kuadran abdomen. Kita dengarkan gerakan peristaltik yang normalnya 5-35 bising usus per menit. Lalu juga kita bisa mendengarkan apakah ada pulsasi di sekitar epigastrium untuk mendengarkan bunyi beat. Setelah itu lakukan pemeriksaan perkusi. Ini tadi tidak ada nyeri ya Pak? Ya. Kita lakukan perkusi untuk menilai dari apakah ada perubahan bunyi pada sekitar kuadran yang normalnya bunyinya timpani dan redup pada lien dan hepar. Setelah itu lakukan perkusi untuk menentukan batas-batas dari hepar. Kita lakukan perkusi untuk menentukan batas hepar yang kanan terlebih dahulu. Kita lakukan perkusi di sekitar tapi bawah arcus costa kanan setinggi linea midclavicularis dekstra. Kita perkusi dari caudal ke kranial. Kita dengarkan perubahan bunyi dari timpani ke redup. Setelah terdapat bunyi redup, kita tandai. Lalu kita tentukan batas atas lobus kanan hepar. Kita perkusi di linea midclavicularis kanan. Dari kranial ke caudal, kita perkusi dan dengarkan perubahan bunyi dari sonor ke redup. Jika sudah redup, kita tandai. Lalu kita tentukan dari batas lobus kiri hepar.
dari batas bawahnya terlebih dahulu kita perkusi di linea mid stenalis atau linea mediana anterior, kita perkusi dari umbilicus ke kranial, lalu kita dengarkan beban bunyi dari timpani ke redup. Setelah itu kita tandai, lalu kita tentukan batas atasnya masih sama di linea mid stenalis, kita perkusi dari kranial ke caudal, dengarkan beban bunyi dari sonor ke redup. Kalau sudah kita tandai, lalu kita ukur bisa menggunakan penggaris ataupun meteran. Kita ukur dari lobus kanan nih, lobus fix lebar yang normalnya lebarnya 6-12 cm. Lalu kita ukur dari lobus sinistranya yang ukuran normalnya 4-6 cm. Ya Pak, ini kedua ukuran apa? Dari hebarnya itu normal ya Pak. Lalu kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada splenomegaly atau tidak. Kita lakukan perkusi di sejajar dengan linea mid axillaris yang sinistra, tepat di arcus costanya atau di ICS 9. Kita lakukan perkusi yang normalnya timpani. Lalu kita minta pasien tarik nafas Pak, dan sebentar. Sudah menembuskan. Kalau misalnya waktu pasien tarik nafas dan kita lakukan perkusi bunyinya tertimpani, berarti terobstres positif dan tidak ada tanda-tanda adanya splenomegaly atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kita lakukan palpasi superficial terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Kita lakukan palpasi sambil melihat ekspresi pasien dan kita minta pasien untuk memberitahukan jika ada nyeri atau tidak. Pak, ini kalau ada nyeri bisa beritahu ke saya ya Pak. Nyeri tidak Pak? Tidak. Setelah itu lakukan palpasi profunda. Maaf Pak, ini mungkin agak sedikit tidak nyaman. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Baik, setelah itu kita bisa melakukan palpasi untuk menentukan apakah ada pembesaran hepar dan lien. Pertama, kita lakukan palpasi menggunakan metode satu tangan. Permisi ya Pak. Kita mulai palpasi dari sias dextra menuju ke kranial. Dan kita minta pasien untuk tarik nafas. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Lalu kita bisa menggunakan metode bimanual dengan menggunakan tangan kiri kita sanggah pada bagian belakang pasien. Permisi Pak. Lalu kita tangan kanannya kita gunakan untuk menekan pada dinding anterior abdomen ke arah belakang. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Iya, tidak terdapat adanya perbesaran hepar. Setelah itu kita juga bisa menggunakan metode yang mengkait. Kita kaitkan di sekitar arcus costanya, lalu kita minta pasien untuk tarik nafas. Tarik nafas Pak, lalu hembuskan. Iya, waktu hembuskan kita coba untuk mengkait pada bagian heparnya untuk menilai apakah ada hepatomegaly atau tidak. Setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan apakah ada splenomegaly atau tidak. Kita bisa menggunakan metode Schaffner. Metode Schaffner kita tarik garis hayal dari sias dextra menuju ke arcus costa sinistra. Lalu kita bagi menjadi 8 bagian atau 8 titik, dan titik keempat itu S4 berada di umbilicus, dan arcus costa sinistra itu merupakan titik S Schaffner 0 dan sias dextra merupakan Schaffner 8. Lalu kita palpasi dari Schaffner 8 ke Schaffner 0. Tarik nafas Pak. Hembuskan. 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 Baik, untuk pemeriksaan Schaffner tidak ada terdapat adanya pembesaran atau Schaffner pada 0. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan metode bimanual juga pada pemeriksaan untuk menentukan apakah ada splenomegaly atau tidak. Hampir sama dengan hepar, kita tempatkan tangan kiri kita di bagian belakang pasien. Permisi ya Pak. Lalu kita tangan kanannya kita bisa tekan di bagian ICS 9-nya Pak. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Kita palpasi dari caudal ke medial. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Baik. Tidak terdapat adanya splenomegaly. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ini pemeriksaan telah selesai Pak. Bapak silakan bisa duduk, bajunya bisa dirapikan terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, ini semua prosedur pemeriksaan sudah saya lakukan. Ini hasilnya normal. Sebelumnya apakah ada yang tanyakan Pak? Tidak, jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.